Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecerdasan buatan dengan materi JES, yaitu dengan judul Sistem Pakar Kepribadian dengan matkul kecerdasan buatan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saudara Riyad Faisal dan NPM 207060074, lalu Padan Azkia Musli dan NPM 207060097, lalu NPM 207060088 dan Ade Aksal. Lalu yang terakhir yaitu Canda Muhammad Nur Sidik dengan NPM 207060087. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam sistem pakar ini, yang pertama ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini yang pertama itu mencakup mengambil tes kepribadian, bahkan ketika peserta tes menjawab dengan jujur, ada alasan mengapa skornya berbeda dari tipe sebenarnya. Lalu yang kedua itu mengambil kuesioner yang satu dan salah satunya untuk menentukan tes kepribadian. Yang ketiga itu mempertimbangkan hasilnya dengan objektivitas dan hati-hati. Lalu yang kedua itu mengenai penjelasan. Nah, yang terdiri tes ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu introvert atau extrovert. Introvert atau extrovert ini mengenai kepribadian seseorang yang memang tidak pandai bergaul dan bersosialisasi. Yang kedua itu sensing atau intuitive. Sensing intuitive ini adalah sebuah penjelasan mengenai kepribadian seseorang dengan struktur yang memiliki hasrat seseorang gitu. Nah, yang ketiga itu berpikir atau merasa. Nah, berpikir merasa itu kepribadian itu dia memiliki berpikiran dan merasa atau dengan hati gitu. Yang keempat itu menilai dan perseptif. Dan menilai dan perseptif itu menilai secara langsung dengan kepribadian seseorang gitu. Baik, mungkin selesai untuk materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Pardan Azkia Musli. Silahkan saudara Pardan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya. MBTI tipe. Yang pertama ada ISTJ pemenuh tugas, yang kedua ISTJ The Guardians, yang ketiga ISFJ The Nurturers, yang keempat ISFJ The Caregivers, yang kelima ISTP The Mechanic, yang keenam ISTP The Doors, yang ketujuh ISFP The Performers, yang kedelapan ISFP Artis, yang kesembilan INTJ para eksekutif. Next. Working. Awalnya 8 variabel global dideklarasikan menggunakan konstruk def global. Nilai dari variabel global ini memainkan peran kunci dalam memutuskan saran karir yang diberikan sebagai output. Kami memiliki 20 aturan, nama Q1 hingga Q20, yang masing-masing mewakili pertanyaan yang diajukan oleh sistem pakar kepada pengguna. Setiap pertanyaan memiliki 2 tanggapan, rep 1, rep 2. Struktur setiap aturan adalah sebagai berikut. Jika respon 1, then peningkatan sifat kepribadian X. Yang ke-10 ini yang dilanjut yang tadi. Ada INTJ The Scientist, yang ke-11 ada INTP The Visionaries, yang ke-12 INTP The Thinkers, yang ke-13 INFJ The Givers, yang ke-14 INFJ The Protectors, yang ke-15 INFP The Inspirers, yang ke-6 INFP The Idealist.
Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Renaldi Aksyal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke yaitu working count. Jika respon 2 dan peningkatan sifat kepribadian Y. Nah, setelah semua 8 variabel telah diberi nilai sesuai dengan tanggapan pengguna, ini ditambahkan ke daftar fakta menggunakan fungsi bernama asset helper. Lalu yang kedua, berdasarkan nilai-nilai dari 8 variabel, ada satu set 16 aturan bernama SFJ dan sekira yang membantu dalam mengetahui tipe kepribadian pengguna. Next. Nah, setiap aturan memiliki struktur berikut. Jika nilai 1 lebih dari nilai 2, dan jika nilai 3 lebih dari nilai 4, dan jika nilai 5 lebih dari 6, dan seterusnya sampai jika 7 sampai lebih dari 8. Maka tipe kepribadian yaitu tipe P, totalnya 16 tipe. Setelah tipe kepribadian ditemukan 10 pertanyaan yang masing-masing mendefinisikan aturan bernama dapatkan skor bahasa dan sebagainya, ditanyakan oleh sistem pakar untuk digunakan. Setiap pertanyaan memiliki jawaban yang tidak ada di antara 1 sampai 5. Setiap aturan memiliki struktur sebagai berikut. Itu jika tanggapan lebih dari. Lalu kemudian tambahkan keterampilan ke daftar fakta jika respon kurang dari 3. Lalu yang ketiga, maka jangan melakukan apapun. Setelah ini berdasarkan tipe kepribadian dan keahlian pengguna, nasihat karir terakhir diberikan kepada pengguna. Ada 108 kemungkinan saran yang 108 aturan bernama ESFJ, dokter, dan seterusnya. Didefinisikan untuk sistem pakar. Setiap aturan mendefinisikan saran karir yang mungkin. Setiap aturan memiliki struktur sebagai berikut, yaitu jika skill Z1 dan skill Z2 ada di daftar fakta jika tipe kepribadian sama dengan P, maka keluarkan saran karir si memiliki 108 kemungkinan nilai. Makasih. Baik, terima kasih Saudara Renaldi Aksyal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan mengenai yaitu tahap instalasi dan algoritma pada sistem pakar ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Chandra Muhammad Nursidik. Ya, terima kasih moderator telah memberikan waktu untuk saya mendemokan program dari sistem pakar kepribadian. Yang pertama harus dilakukan adalah mendownload Java dan JAS-nya. Yang dimana JAS itu adalah sebuah framework yang menyediakan GUI berbasis Java. Nantinya digunakan untuk membuat antarmuka yang lebih baik dari program pakar berbasis ekstensi .clp. Selanjutnya, setelah semua terinstall Java dan JAS-nya, bisa langsung masuk ke Eclipse, yang dimana nanti masuk ke file, new, langsung Java project, yang setelah nantinya untuk membuat file .clp-nya masuk ke folder src, di sana klik kanan, new, yang ini file. Setelah sudah terbuat, bisa dicek terlebih dahulu apakah JAS-nya ada atau tidak melalui help about Eclipse. Nah, di sini sudah terdapat JAS yang dimana nantinya digunakan untuk library di Eclipse ini. Untuk mengetahui JAS-nya apakah sudah terpasang, di sini ada reference libraries. Nah, ini ada JAS TR. Yang selanjutnya adalah program ini dari penelitian bahwa orang tidak melihat minat mereka sebelum memutuskan karir. Program ini dibuat untuk mereka yang bingung untuk memilih karirnya atau tujuan jangka pendek seperti uang, tekanan orang tua, dan melupakan minat mereka.
Oleh karena itu, di sini program dibuat untuk membantu siswa memilih jalur karir yang tepat berdasarkan kepribadian. Program ini dibuat juga dari tes MBTI, yang artinya Myers Briggs Type Indicator, yang terdapat beberapa kuesioner kepribadian. Selanjutnya skor dalam mata pelajaran, dan langkah terakhir menampilkan kepribadian dan karir yang sesuai dari hasil kuesioner yang kita jawab nanti. Coba kita jalankan programnya. Nah, di sini ada tertera in your social group do you, yang dimana nanti kita diwajibkan mengisi 1 atau 2. Coba kita isi dengan nomor 1. Dan setelah mengisi nomor 1 atau 2, lanjut terus sampai nanti ada nilai dalam mata pelajaran. Kita coba isi 1, 2. Nah, setelah itu nanti ada di sini your MBTI type is STZ. Untuk itu di sini ada yang masuk dalam mata pelajaran dari 0 sampai 10. Kita coba masukkan 8. Matematik kita coba masukkan 9. Pelajaran fisik 3. Chemistry 8. Biologi 9. Komputer science 10. Social science 10. Ekspor 9. Nah, setelah mengisi semua kuesioner yang ada di program ini, nantinya akan mengeluarkan output sesuai yang kita jawab, yang dimana nanti rekomendasi dari program ini untuk karir kita yang nantinya cocoknya di mana gitu. Biasanya ada manajemen, military atau polisi, atau yang lainnya adalah detektif, banker atau auditor, ekonomis, business analyst. Ya, untuk demonya dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Chandra Muhammad Dursidik. Dapat disimpulkan bahwa sistem ini sangat efektif untuk pemilihan sesuatu yang mengenai tes kepribadian. Tes kepribadian ini mencakup karir dan pemilihan. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada bersalah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.